Stop buang waktu untuk 3 hal ini, karena hidup kita cuma sekali, masa muda nggak datang 2 kali, dan ini masanya kita memberi arti, bukan cari sensasi. Halo, Assalamualaikum teman-teman, masih bersama saya, Hani Rusafiti, di program Untuk Kamu. Nah, apa aja yang sekarang jadi tantangan kita anak muda dalam mengatur waktu? So ya, di video kali ini kita akan membahas 3 hal yang harus di stop agar kita bisa maksimalin waktu kita. 2 alasan mengapa pertanyaan kali ini menurut aku penting. Alasan yang pertama, tantangan kita di zaman sekarang adalah we over, alias kita tuh berlebihan, over knowing, over information, over acting, over action, overthinking, dan over lainnya. Yang sebetulnya kadarnya misalnya mula-mula segini nih, terus kita lebih-lebihkan jadi segini. Sedangkan hukum alam ternyata mengatakan segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Untuk itu, mari kita lakukan segala sesuatu sesuai dengan kadarnya. Dan alasan yang kedua adalah waktu muda kita itu terlalu berharga. Sayang banget kalau waktu muda kita lewat dan habis begitu saja, tapi tanpa ada perubahan yang berarti, hanya karena kita nggak bisa save manajemen waktu yang baik. BTW teman-teman, sebenarnya pembahasan tentang save management itu banyak banget. Namun, di video kali ini kita akan fokus mengenai time management atau manajemen waktu dengan mengeliminasi hal-hal yang akan mengganggu produktivitas dan fokus kita dalam melakukan sesuatu dan menyelesaikan sesuatu. Oke, kita langsung aja. Ini dia 3 hal yang harus kita stop kalau kita ingin lebih produktif dan menghargai minimal waktu kita sendiri. Yang pertama, stop buang-buang waktu untuk hal yang tidak sesuai dengan target kita. Di antara semua hal yang akan kita bahas di video ini teman-teman, muara atau kuncinya adalah having a goal or target. Punya visi, punya goal itu menurut aku penting. Penting banget karena itu yang akan jadi alat untuk kita dalam membuat skala prioritasnya. Mana yang dikerjakan lebih dulu, mana yang harus ditinggalkan, mana kesempatan yang harus diambil, dan mana yang harus didelegasikan ke orang. Nah, buat kita yang udah punya target atau goal, baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang, stop melakukan sesuatu yang itu nggak sesuai dengan target atau goal kita, teman-teman. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, itu akan jadi distraksi yang mengganggu fokus kita dalam menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya kita kerjakan. Atau membuat kita membutuhkan waktu lebih lama dalam menyelesaikannya. Karena fokus kita terbagi ya. Apa yang lebih minimal lagi nih, kita tetap bisa menyelesaikannya dengan waktu. Namun kualitasnya, hasilnya akan berbeda dengan fokus kita saat optimal. Aku tahu ini gampang diucap tapi agak sulit saat prakteknya nanti, bener nggak? Mengingat di zaman sekarang harus kita akui teknologi udah semakin canggih, kita masih sangat terbiasa untuk multitasking. Maka di zaman sekarang ada satu skill yang penting banget untuk melengkapi poin pertama, yaitu berani mengatakan tidak pada sesuatu yang menurut kita itu nggak penting. Yang kedua yaitu stop buang waktu untuk menyenangkan semua orang. Karena bukan itu tujuan kita diciptakan di dunia ini. Dan nggak akan mampu juga kita membuat semua orang senang atau semua orang mengerti dengan keputusan, dengan tindakan, dan juga pilihan-pilihan kita. Dari sini kita akan berani untuk membuat dan membedakan mana circle pertama, mana circle kedua, circle ketiga, dan seterusnya dalam hidup kita. By the way, kalau saya sendiri mau membedakan circle pertemanan atau support system dalam hidup, aku minimal menjadi 3-4 circle. Circle yang pertama adalah yang memang mau melihat kita bertumbuh, berkembang menjadi versi terbaiknya kita. Biasanya cirinya ada 2. Pertama adalah mereka selalu ada saat kita pada kondisi terpuruk. Kenapa terpuruk? Karena dalam hubungan antar manusia dengan manusia, mayoritas kita itu siap banget untuk bahagia dan menang. Namun tidak terjadi sebaliknya. Banyak orang yang tidak siap tidak baik-baik saja. Maka bagi aku, mereka yang stay saat kita berada dalam kondisi yang paling terpuruk dan serba kekurangan, tidak pernah pergi meninggalkan, minimal mau melihat meski nggak mau bantu ya, adalah yang masuk dalam circle pertama.
Dan ciri yang kedua adalah mereka yang mau mengkritik kita secara objektif. Karena sehebat apapun kita, setinggi apapun posisi kita teman-teman, sedihormati apapun kita, salah satu celah untuk jatuh ke lubang yang paling dalam dari dulu sampai sekarang, ibaratnya nih dari zaman kerajaan dan kekhalifahan sampai zaman presidensial adalah saat kita udah enggak bisa dikritik dan dikasih tahu lagi blind spot kita ada di mana. Nah, sama hal ini terjadi, maka siap-siap hanya tinggal menunggu waktu kita jatuh dan keadaan akan berbalik 180 derajat. Circle yang kedua bagi saya adalah teman-teman yang ada saat kita butuhkan meski tidak dalam kondisi terpuruk. Jadi saat kita happy, saat kita senang, saat kita berada di atas, mereka juga akan hadir. Dan circle yang ketiga adalah yang ada tidak ada mereka, kita tetap bisa jalan. Mereka yang biasanya jadi tim hore dalam kehidupan kita, kalau menang akan tepuk tangan, dan kalau kalah juga akan menyurati. Semua yang kita lakukan akan menjadi bahan pembicaraan mereka. Nah, dengan kita punya definisi tiap circle, by the way mungkin definisi kita berbeda-beda ya teman-teman, tapi setidaknya ini akan membuat kita sadar betapa waktu kita berharga untuk orang-orang yang memang care, yang memang peduli dengan kita, yang melihat kita sebagai manusia aktif, yang butuh untuk berkembang bersama, bergerak bersama, belajar bersama. Di sini kesalingan itu akan tumbuh subur, dan poin pentingnya kita akan terkontrol atas waktu, perasaan, dan respon kita terhadap orang lain. Dan poin yang ketiga sekaligus yang terakhir, stop menghadirkan waktu untuk menjelaskan siapa kita. Teman-teman, ada perkataan bagus yang saya suka banget nih dari Ali bin Abi Thalib, kurang lebih bunyinya kayak begini. Kita nggak perlu menjelaskan siapa kita kepada siapapun, karena yang menyukai kita nggak butuh itu, dan yang membenci kita tidak akan percaya itu. Jadi, daripada kita sibuk dan membuang waktu menjelaskan apa pada orang lain, lebih bagus kita menghabiskan waktu untuk melahirkan diri dalam karya. Biarkan karya kita yang akan bicara lebih nyata dan jelas tentang siapa kita dan kualitas kita ada di mana. Dan bukankah karya itu memang akan jauh lebih long lasting? Manusia akan ada batas waktu dan umurnya. Sesok juga akan berganti seiring di zaman berganti. Namun kalau bicara karya, justru akan abadi atau setidaknya lebih sustain. Sustain keberadaannya, sustain nilainya, dan yang paling penting, sustain impact atau kebermanfaatannya. Dan semoga kita semua masuk dalam tipikal anak muda yang menyibukkan diri dengan karya yang syarat akan makna. Amin. Nah, teman-teman, segitu dulu jawaban untuk pertanyaan untuk kamu minggu ini. Yang baiknya diambil, yang nggak baiknya ditinggalkan saja bersama kami. By the way, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. And see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.